Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat IMTV rahimakumullah dimanapun berada, semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dan yang tak kalah pentingnya adalah selalu istiqomah beribadah selama bulan Ramadan ini. Dari sekian banyaknya keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan, terdapat satu amalan yang sering kita lupakan, yang sering kita sepelekan, yaitu Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan adalah menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ketika kita berbicara tentang Qiyamul Ramadan, kita dapat merujuk kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya, barang siapa yang melakukan Qiyamul Ramadan karena iman dan mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Sahabat IMTV rahimakumullah, selain hadis yang sudah kami sebutkan, ada hadis yang lain juga diriwayatkan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah mengumpulkan keluarganya dan para sahabatnya. Beliau bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Apa artinya? Artinya adalah, man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan ditulis baginya pahala qiyamu satu malam, qiyamul lailah, qiyam satu malam penuh. Artinya dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Allah terhadap sholat tarawih. Imam Nawawi dalam syarah Minhaj Sahih Muslim mengatakan bahwasanya makna dari Qiyamul Ramadan dalam hadis yang pertama, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi," itu diartikan sebagai sholat tarawih. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika seseorang itu melakukan qiyamul lailah, yaitu dalam hal ini adalah sholat tarawih yang sering kita lupakan. Jadi semoga kita dimampukan oleh Allah senantiasa istiqomah dalam melakukan qiyamul lailah, dalam hal ini adalah sholat tarawih. Sahabat MTV yang dirahmati oleh Allah, bagi seseorang yang mempercayai begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika seseorang melakukan sholat tarawih, Qiyamul Ramadan, menghidupkan malam di malam Ramadan dengan melakukan sholat tarawih di malam harinya berjamaah, dia akan merasa gundah ketika tidak sengaja meninggalkannya. Begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika seseorang melakukan sholat tarawih berjamaah. Kemudian ketika seseorang menyadari bahwa sangat penting kita sebagai umat muslim istiqomah melakukan sholat tarawih di malam bulan Ramadan, karena keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lain selama bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Maka seseorang tersebut ketika tidak sengaja akan merasa gundah ketika tidak melakukan sholat berjamaah, sholat tarawih. Begitu pula
ketika dia sengaja untuk meninggalkannya, maka dia akan merasa kecewa dan menyesal. Kunci agar kita tidak menyesal dan tidak kecewa untuk meninggalkan sholat tarawih tersebut, qiyamul lailah, menghidupkan malam di bulan malam Ramadan dengan melakukan sholat tarawih, yaitu kembali kepada hadis yang pertama tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, qiyam di bulan Ramadan yang oleh Imam An-Nawawi diartikan imanan wahtisaban, benar-benar murni mencari keridhaan Allah, dan ihtisaban, introspeksi dan bermuhasabah diri, dia menyadari bahwasanya dia telah melakukan banyak dosa-dosa, entah itu dosa-dosa yang telah lampau dan di siang harinya dia telah melakukan, kemudian dia meminta ampunan di malam harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa ketika kita selesai sholat. Dalam sholat tarawih, Rasulullah mengajarkan untuk agar kita membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, Allah, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, yang artinya, ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai peminta maaf, maka hamba yang telah banyak dosa ini memohon ampunan kepada Engkau, maka ampunilah kami ya Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi inilah makna dari imanan wahtisaban. Lantas apa imbalan atau pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika seseorang sudah melakukan qiyamul lailah dengan istiqomah melakukan salat tarawih di bulan Ramadan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah. Tapi bukan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil itu akan diampuni oleh Allah. Adapun dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang besar itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia melakukan taubatan nasuha. Dia benar-benar beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Adapun dosa-dosa kecil yang dimaksudkan tadi adalah ketika seseorang itu benar-benar imanan wahtisaban, benar-benar lillahi ta'ala, tidak ingin mengharapkan imbalan atau pujian orang sekitarnya, maka dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahabat IMTV yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya hadis ini menekankan bahwasanya bulan Ramadan, mengapa dikatakan Ramadan? Karena Ramadan itu secara tidak langsung memberikan peluang kepada umat muslim, memberikan peluang kepada kita semua umat muslim agar senantiasa menghadirkan ampunan di setiap hari dalam bulan Ramadan. Tidak hanya di malam harinya, bisa pagi, siang, dan malam. Itu bulan Ramadan menghadirkan ampunan di setiap harinya, tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari. Dari hadis ini juga dapat kita jadikan alasan untuk menolak pendapat yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Yang dimana hadis ini mengatakan bahwasanya Ramadan itu hanya dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama terdapat kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kemudian 10 hari pertengahan terdapat ampunan Allah. Sedangkan 10 terakhir Ramadan itu terdapat atau terbebas dari api neraka. Mengapa? Karena hadis yang mengatakan ini hadis matruk. Hadis matruk itu dalam ilmu hadisnya artinya semi palsu, yang dinilai mengurangi banyaknya keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Sehingga di situ kita dapat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari pahala di bulan suci ini. Baiklah sahabat IMTV,
yang berbahagia, mungkin terakhir yang dapat kami sampaikan di sini bahwasanya salah satu hikmah di bulan Ramadan ini, Allah ingin menghapus dosa-dosa hambanya. Allah ingin menghadirkan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan ini, ingin menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, sehingga seorang hamba, setiap umat berpotensi untuk mendapatkan ampunan Allah. Malaikat dalam sebuah riwayat Hakim mengatakan, bu'dan raghima an faraghi rajulin liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Dihinakan oleh Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah bagi seseorang yang hidup dalam Ramadan, yang merasakan di bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan banyak kasih sayang dari Allah, mendapatkan banyak ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan ini. Akhirnya mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala hilaf, kekurangan dan kesalahan. Kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni dari hamba yang fakir. Al-afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.